Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dasar dari kata zakat ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar atau masdar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Selanjutnya, asal-usul zakat. Dari pengertian zakat secara terminologis di atas tersirat adanya kehendak dalam ajaran Islam untuk menciptakan keharmonisan antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang belum beruntung. Mengeluarkan sebagian harta kemudian diserahkan kepada orang-orang yang tidak mampu adalah unsur terpenting dalam regulasi zakat itu sendiri. Di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak milik orang-orang miskin. Dengan zakat pula distribusi kekayaan menjadi lebih merata. Zakat juga dapat dijadikan simbolisasi keharmonisan hubungan horizontal antara sesama manusia, di mana orang yang kaya peduli kepada nasib orang miskin. Dengan kata lain, zakat adalah media untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus penderitaan yang selalu ada dalam pentas sejarah hidup manusia. Selanjutnya, pengelolaan zakat di dunia Islam klasik. 1. Pada zaman Nabi, peradaban Islam adalah cermin kultural dari kalangan elit yang dibangun dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial. Peradaban Islam terbentuk berkat penaklukan bangsa Arab selama 8 tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad SAW berusaha meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah utusan dan duta dikiriman ke seluruh penjuru Arabia. Sementara siku-siku bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol menerima Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zakat pada masa sahabat. Pertama, periode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pengelolaan zakat pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa umat muslim menolak membayar zakat. Kedua, periode Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan Umar radhiyallahu anhu adalah menghapus zakat bagi golongan mu'alaf, enggan memungut sebagian usyur atau zakat tanaman karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharaj atau sewa tanah, menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketiga, periode Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pengelolaan zakat pada masa Utsman dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Zakat al-amwal az-zahirah, yaitu harta benda yang tampak seperti binatang ternak dan hasil bumi. Yang kedua, zakat al-amwal al-batiniyah, yaitu harta benda yang tidak nampak atau tersembunyi seperti uang dan barang perniagaan. Keempat, pada masa periode Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Yang ketiga, pada masa tabi'in. Pengelolaan zakat pada masa tabi'in terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun atau 41 sampai 127 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz atau 717 Masehi adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam. Selanjutnya, pengelolaan zakat di dunia Islam modern. 1. Di Saudi Arabia. Penerapan zakat di Saudi Arabia yang didasarkan pada perundang-undangan negara dimulai sejak tahun 1951 Masehi. Sebelum itu, penunaian zakat di Saudi Arabia tidak diatur oleh perundang-undangan. Yang kedua, di Sudan. Peraturan pengelolaan zakat di Sudan dinyatakan resmi setelah diterbitkannya Undang-Undang Diwan Zakat pada bulan April 1984 dan mulai efektif sejak September 1984. Penghimpunan harta zakat di negara Sudan berada dalam satu atap dengan penghimpunan pajak. Ketiga, di Pakistan. Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik yang disebut dengan Central Zakat Fund atau CZF. CZF dipimpin secara kolektif oleh 16 anggota, salah satunya adalah Hakim Agung Pakistan. Yang keempat, di Yordania, Kerajaan Hashimid Yordania mengambil inisiatif untuk menetapkan undang-undang khusus pemungutan zakat pada tahun 1944 Masehi. Yordania merupakan negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang semacam itu, yaitu undang-undang yang mewajibkan pemungutan zakat di era Kerajaan Hashimid Yordania. Yang kelima, di Kuwait. Undang-undang pendirian lembaga pemerintah yang bertugas mengurusi pengelolaan zakat di Kuwait disahkan, disetujui parlemen, dan diterbitkan sebagai Undang-Undang Pendirian Bait Az-Zakat tanggal 21 Rabiul Awal 1403 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 16 Januari 1982 Masehi. Yang keenam, di Malaysia. Di Malaysia, setiap negeri mempunyai majelis agama Islam yang telah diberi kuasa oleh pemerintah untuk mengurusi masalah Islam, termasuk urusan wakaf dan zakat. Majelis agama Islam terdapat di 13 negeri, yaitu Selangor, Johor, Perak, Terengganu, Pulau Pinang, Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, Kedah, Malaka, Sarawak, Sabah, dan Perlis, dan di satu wilayah persekutuan yaitu Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya yang dikoordinasi kemajuan Islam dan memainkan peranan umatnya untuk nasional, serta mewakili Malaysia untuk tingkat internasional dalam urusan agama. Selanjutnya, pengelolaan zakat di Indonesia. 1. Di Kerajaan Islam. Pengelolaan zakat pada masa kerajaan Islam kemungkinannya memiliki spirit modern yang kuat. Zakat dimaknai sebagai sebuah semangat atau spirit yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Yang kedua, di kolonialisme. Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan barat dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Yang ketiga, masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonomi dan ahli fikih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia.
Yang keempat, pada masa Orde Baru, kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infak dan Sodaqoh atau BAZIS yang dipelopori oleh pemerintah daerah DKI Jaya. Yang kelima, pada masa reformasi, terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU pengelolaan zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan Komisi DPR RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Yang keenam, pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama ini di Indonesia dirasakan belum terarah. Hal ini mendorong umat Islam melaksanakan pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, tujuan zakat. Ada beberapa macam mengenai tujuan zakat, diantaranya yaitu 1. Bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukannya, misalnya anak yatim yang tidak punya harta dan tidak ada seseorang pun yang menafkahinya, orang fakir yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan lain sebagainya. Kedua, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Melihat kenyataan sekarang masyarakat umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini yang status sosialnya masih lemah dan ekonominya belum mapan. Ketiga, upaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Selanjutnya, macam-macam zakat. Menurut Nur Hayati dan Wasilah tahun 2009, ada 2 jenis zakat, yaitu 1. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Kedua, zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja atau profesi yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Sementara itu, menurut Arista tahun 2011 dan BAMS tahun 2011, zakat dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu 1. Zakat fitrah, yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan setiap bulan Ramadan. Zakat ini wajib dikeluarkan oleh orang muslim menjelang Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal, merupakan zakat atas harta kekayaan, meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut, dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Di sisi lain, menurut Qardawi tahun 2007, zakat fitrah mengandung 2 hikmah, yaitu 1. Untuk memulihkan puasa seseorang yang barangkali dirusak oleh perbuatan sia-sia dan omongan kotor. Yang kedua, untuk memuliakan kaum papa dan menunjukkan perhatian masyarakat muslim terhadap mereka di hari lebaran. Menurut Muhammad tahun 2008, sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan qalibnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembagian zakat. Di antara orang yang berhak menerima ialah sebagai berikut. 1. Orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Yang kedua, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi. Yang ketiga, amil, yaitu
panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. Yang keenam, warimin, yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. Yang kedelapan, musafir, yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama, dan sebagainya. Di antara orang tidak berhak menerima zakat itu ialah sebagai berikut. Yang ke-1, orang kaya. Rasulullah bersabda, tidak halal mengambil sedekah atau zakat bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. Yang ketiga, keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak halal bagi kami atau ahlul bait mengambil sedekah atau zakat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri. Yang kelima, orang kafir. Cukup sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.